Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah kuliah duha Masjid Raya Banyu Umar, apa kabar semuanya? Baik Bu ya, Pak sekalian, alhamdulillah. Untuk waktu yang lama baru kita ketemu lagi dengan saya, tetapi insya Allah saya tahu betul bahwa setiap Ahad Bapak Ibu adalah jemaah yang sangat rajin, intensif untuk memakmurkan kegiatan-kegiatan di masjid yang kita cintai ini. Mari kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, atas kasih sayangnya kepada kita sekalian. Kita diberikan berbagai macam nikmat, dan hari ini kita ada di sini, itu nikmat yang luar biasa. Kita bisa menyisihkan kesibukan kita, memilih ya, karena ini hidup ini adalah pilihan. Apakah saya ke pantai, apakah saya ke gunung? Oh, saya ke masjid sajalah. Nah, ini adalah pilihan yang sangat baik, karena dalam salah satu riwayat Abu sekalian sering kita dengar bahwa sa'atan fi talabil ilmi. Jadi ada yang mengartikan sesaat, tapi yang lain mengartikan 1 jam. Nah, kebetulan waktu kita ini 1 jam. Jadi sa'atan fi talabil ilmi ya khairun min, ada yang mengatakan alfi rakaah ya. Bahkan lebih baik daripada salat yang sekian banyak, salat sunnah mutlak ya. Seperti itu. Jadi banyak sekali insyaallah keutamaan yang kita peroleh dengan memilih untuk menyempatkan diri bermajlis, bermuajahah, membahas ilmu-ilmu yang bertujuan untuk menambah ya, kecintaan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berselawat juga untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Baru kemarin kita rayakan Maulid kelahiran beliau ya. Mengapa kita bergembira dengan kelahiran beliau? Beliau pun bergembira dengan kelahirannya ya. Ya, nabi-nabi juga, nabi-nabi sebelumnya juga bergembira dengan kelahirannya. Assalamualaikum yauma wulidtu, itu kata nabi-nabi yang dulu ya. Ya, kesejahteraan, keselamatan pada hari saya dilahirkan. Jadi itu juga yang menjadi kita juga Bapak Ibu sekalian, kalau mau merayakan hari lahir silahkan ya, sebagai wujud bahwa alhamdulillah kita terpilih untuk mengisi ya dunia yang fana ini, tentu dengan kesempatan untuk berbuat baik, beramal baik ya. Jadi bukan untuk hura-hura ulang tahun itu, milad itu, tetapi untuk introspeksi diri ya. Saya sudah umur sekian, apakah kelahiran saya ini betul-betul sudah memberikan manfaat atau belum? Kalau sudah manfaat, berapa manfaatnya? Kalau masih sedikit, tambahkan. Tapi kalau belum, ya usahakan muhasabah ya. Kita juga jangan sampai hidup kita yang pendek ini ya diisi juga dengan maksiat-maksiat. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan itu, insya Allah tema kita hari ini saya pilihkan karena banyak sekali tema ya. Dalam kitab Yaumul ini banyak sekali tema-temanya ya. Tema ibadah, tema muamalah ya. Bagaimana bertetangga, bagaimana bermasyarakat, termasuk bagaimana berumah tangga, ada dalam Ihya Ulumuddin. Bagaimana sikap suami, bagaimana sikap istri. Sini kita pilih bab tentang taubat ya. Kita coba pilih bab tentang taubat. Mungkin sudah pernah mendengar ya, tetapi pembahasan tentang taubat ini harus selalu kita ingat-ingat lagi ya. Kenapa? Ya karena ini salah satu langkah anak tangga yang pertama ya. Tidak bisa kita naik anak tangga berikutnya kalau
taubatnya belum selesai. Ibarat kalau apa sekarang penerimaan ASN, lolos berkas dulu Pak. Kalau udah lolos berkas baru yang lain. Kalau nggak lolos ya nggak bisa. Nah, berkas itu apa? Apakah ada catatan-catatan kriminalnya, kan harus ada SKCK kelakuan baik, catatan kepolisian begitu dan seterusnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi ya taubat ini dalam kitab yang kita bahas ini meliputi 3 dimensi ya, 3 dimensi. Taubat ini adalah kata-kata yang baru ya. Jadi waktu zaman jahiliyah sebelum Nabi belum ada kata taubat. belum ada taubat. Dalam arti yang kita pahami sekarang. 3 dimensi itu adalah, yang pertama adalah al-ilmu. Al-ilmu ya. Al-ilmu bit taubah wal ilmu biz zunub. Jadi kita harus tahu tata cara bertaubat dan juga atas dasar apa kita bertaubat. Ya. Kesalahan yang mana? Ya. Kesalahan yang mana yang perlu kita taubatkan? Sebenarnya itu pertanyaan jebakan saja, karena semua ini pasti ada salahnya. Hanya saja perlu kita tahu, sadari. Jangan pokoknya saya mau tobat macam-macam dosa semua, enggak. Dosa yang mana dulu? Jadi itu al-ilmu, harus tahu. Sama kalau kita punya kesalahan kepada orang, maaf ya, yang mana nih? Pokoknya maafin, jangan ntar dulu. Ya, sampaikan. Dan itu hanya antara kita dengan Allah saja, Pak. Jadi tidak usah malu, tidak usah lapor ke sebelah. Saya mau tobat, kemarin saya berbuat begini, tidak usah. Antara kita, ya Allah kemarin saya begini. Harus tahu ilmunya, ilmu tentang kesalahan kita apa. Ya, kesalahannya terlalu banyak. Ya, yang mana nih? Ya udah jajar aja. Dulu begini ini begini, wah, ternyata listnya banyak sekali dosanya. Artinya supaya kita ketika menyadari banyaknya kesalahan, ya Allah, kirain saya ini sudah menjadi orang soleh, ternyata kesalahannya sibuk ini. Nah, kita sibuk untuk mengurusi kesalahan-kesalahan itu. Tidak usah mengatakan apalagi yang ono ya, wah, nggak usah, kepo namanya itu. Ya. Jadi kita urusin diri kita aja. Jangan lagi dibandingkan, kalau saya segini aja udah begini masih banyak kesalahannya, apalagi yang ono. Ya lu nggak tobat, aduh, tidak usah. Jadi semua nanti wala taziru waziratun wizra ukhra. Ya, tidak satupun kita terbebani oleh dosa-dosa orang lain. Kita juga tidak bisa melimpahkan dosa kita kepada orang lain. Jadi nafsi-nafsi betul. Kita bisa bekerja sama di sini ya. Pak Ibu punya bisnis, atau kita mungkin pertemanan begitu ya, sohib ya. Tetapi pada akhirnya menghadap Allah mempertanggungjawabkan itu masing-masing ya. Bukannya tidak mau saling menolong, bukan. Saking beratnya persoalan yang menunggu kita di sana ya. Dalam Al-Quran itu kan disebutkan nanti ketika penghuni surga sudah masuk surga, penghuni neraka sudah masuk neraka, itu saling masih bisa komunikasi. Woi, gimana di sana? Apakah sudah sesuai dengan yang dijanjikan dulu? Ya, katanya. Ya, kenapa kamu di situ? Ya, dulu kami tidak sholat. Tanya lagi, kamu sudah dapatkan? Dapat, kami di sini surganya enak-enak. Waduh, kalau begitu kasih sini. Kirimlah sedikit air, katanya. Saking kehausannya itu penghuni neraka, kirimlah sedikit air. Kirimlah sedikit apa yang Allah berikan di situ, bagi dikit lah. Dulu kan waktu di dunia kita saling berbagi, ini bagi dikit. Apa kata si ahli surga? Sebenarnya kami mau, tapi nggak boleh, nggak boleh. Nah, jadi ini persoalan dosa dan tobat ini adalah persoalan nafsi-nafsi. Nah, setelah tahu al-ilmu, kemudian al-hal, kondisi. Apakah setelah tahu itu tahu begitu saja? Oh, ini banyak, Pak. Coba hitung dosanya, Nak. Banyak. Ini. Tapi sambil senyum. Wah, ini belum masuk unsur tabu batin. Jadi ketika kita melihat, ya Allah,
ya Allah, sampai dengan ya Allah banyak yang salah. Nah itu langkah kedua, yaitu al-hal, kondisi penyesalan. Kenapa saya begini? Bukankah Allah memberikan saya kekuatan, tenaga, kesehatan? Kenapa saya pakai untuk menyakiti orang? Kan salah, keliru besar. Bukankah Allah memberikan saya kekayaan? Kenapa saya pakai untuk membiayai yang dilarang? Bukankah Allah memberikan saya ilmu, kecerdasan? Kenapa saya pakai untuk mencari strategi, menipu? Nah itu, kondisi itu harus ada. Ya, setelah kita tahu, ya Allah banyaknya, semua yang kita gunakan untuk berdosa ini adalah nikmat. Jadi ada penyesalan, meneteskan air mata, menangis sejadi-jadinya. Jadi Bapak Ibu, termasuk bapak-bapak, jangan gengsi menangis. Kalau sesama orang jangan menangis, pantang laki-laki menangis, ya. Apalagi sama perempuan, sama laki-laki nggak boleh menangis. Tapi sama Allah, tangisan itulah. Asalkan tulus ya, bukan drama. Karena kita sekarang kan banyak juga artis. Oh, disuruh menangis 3 menit bisa nangis dia. Nah, bukan drama. Tapi karena penyesalan betapa kita mengkhianati Allah, nikmat Allah kita gunakan untuk justru untuk melawan Allah. Itu yang sangat tidak bisa diterima. Sakit hati kita, Pak. Kita bantu orang, kamu saya bantu beasiswa, begitu sudah lulus dipakai menyerang kita. Ya Allah, durhakanya luar biasa. Dengan Allah juga apalagi demikian. Jadi menangis setiap air mata, ya. Tapi hanya antar kita saja ini ya, yang luruh karena penyesalan itu ibarat air keras, yang melelehkan karatan-karatan dosa yang ada dalam diri kita. Jangan takut untuk menangis. Ya. Jadi hal yang kedua tadi ya, kondisi, ilmu, kondisi. Ketiganya baru action. Ya, kalau tadi menata hati ya, menata hati sampai keluar air mata itu. Berikutnya adalah action. Action itu diwujudkan. Stop. Jangan lagi diteruskan. Kalau kita taubat tapi masih diteruskan, itu bukan taubat namanya, apa Bu? Iya. Kayak makan tobat, makan cabai. Nggak mau lagi saya itu. Ampun cabenya itu. Besok nanya lagi, masih ada cabai nggak mah? Katanya. Nanya lagi. Nah, itu bukan itu. Betul-betul, oh ini ada 50 catatan dosa yang bisa diingat sejauh ini karena kita mau tobat. Mulai saat itu jangan lagi diulang. Tapi masih butuh Pak, butuh apanya? Nggak ada butuh pada dosa itu. Selalu ada option. Selalu ada pilihan. Sama dengan makanan. Pak, saya terpaksa makan yang haram. Mana? Ya. Selalu ada pilihan makanan yang halal. Mungkin tidak enak, tetapi halal. Daripada enak, tetapi haram. Nah, jadi al-fi'lu tadi, jadi al-ilmu, al-halu, al-fi'lu. Al-fi'lu inilah merupakan action kita. Dan apa action yang paling utama dalam taubat itu? Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa'at bi sayyi'atal hasanah. Ikutkan, apa namanya? Sambungkan antara keburukan-keburukan yang telah kita lakukan itu dengan kebaikan, tampuha untuk menghapusnya, untuk menutupi. Kalau di sini saya kira kita sudah agak lega ya. Oh, punya kesempatan. Pintu taubat, pintu pengharapan kepada Allah selalu ada. Jadi, kamu dulu pernah ngambil punya orang, kembalikan. Pernah menyakiti siapa, minta maaf, kasih kompensasi, hadiah dan seterusnya. Jadi seperti itu. Pernah meninggalkan sholat fardu, ganti dengan sholat sunnah. Nah, tidak diganti lagi dengan sholat fardu lagi ya, itu beda pendapat. Yang kuat mengatakan sholat fardu nggak usah diganti,
Justru gantilah dengan salah-salah sunnah itu, karena kanat alal mu'minina kitaban mauquta, tertentu waktunya. Kalau sudah lewat. Oke. Itu 3 unsur yang pertama Bapak Ibu sekalian. Berikutnya, ternyata taubat ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Wajibnya bukan wajib kayak wajib fardu ya, wajib sholat, wajib wudu, bukan. Tetapi wajib bagi siapapun yang ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, mau terlebih lagi di akhirat. Kenapa demikian? Ya. Karena yang menjauhkan kita dari Allah adalah dosa. Tidak mungkin sampai kepada Allah kalau masih ada dosa. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Ada sedikit saja rasa sombong, ya, 1 atom, 1 zarrah itu tidak bisa masuk surga. Apa yang bisa menghapus itu? Taubat. Jadi dari sini kemudian taubat itu menjadi wajib. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, ya, la'allakum tuflihun. Taubatlah kalian semua, jangan ada yang tersisa. Jami'an, ya, jami'an itu taukid, jangan ada yang tersisa, semuanya bertaubat. Loh, kan kita ada yang, ya misalnya ya, oke lah kalau kita yang awam-awam ini, ya kami kan murid-murid, tapi Pak Kiai itu harus tobat juga. Pak Kiai juga ada dosa aja. Ini tidak ada pengecualian ini. Jami'an ayyuhal mu'minun, mau kiai, mau ustad, ya, ketua majelis taklim, ketua RW, semua yang muslim, yang mukmin diperintahkan untuk taubat kepada Allah. Supaya apa? La'allakum tuflihun, supaya menang, supaya sukses. Jadi kebahagiaan yang tertinggi, ya, bukan surga, ya. Jadi waktu kita masih remaja, waktu kita masih pemula, kebahagiaan yang paling utama itu adalah surga. Surga di mana ada, ya, proposal, hari ini mau makan ini ada, besok mau makan ini ada, mau pakai ini ada semua. Tapi ternyata yang paling ditunggu-tunggu, yang paling membahagiakan adalah apa? Ridha wa liqa'ullah, keridhaan dan pertemuan dengan Allah. Kalau Allah menerima kita, ya, ya kalau di sini di dunia aja ya, kalau ada butuh ke wali kota, yang paling membahagiakan itu kalau bisa ketemu dengan wali kotanya langsung. Biasanya kan cuma dioper ke kepala dinas atau kepala seksi, tapi kalau ketemu langsung dengan Pak Wali Kota, luar biasa. Itu di tingkat wali kota. Gubernur juga begitu, presiden, dulu ketemu Pak Presiden waktu di sini saja nih, untuk pembagian sertifikat, ketemu Pak Jokowi. Sebis itu nggak bisa ketemu lagi. Jadi walaupun kita dibantu oleh wali kota, dibantu oleh gubernur, dibantu oleh presiden, tetapi kita belum ketemu dengan yang bersangkutan, belum klop. Kalau orangnya kita di bidang keimanan kita ini adalah, ya, taraf-taraf al-khawas, ya, elitis lah, elit. Kalau awam itu enggak, pokoknya yang penting duitnya nyampe, mau ketemu mau enggak lain urusan. Itu kelas. Tapi kalau kita, Bu, masa kita dapat terima doang belum pernah ketemu. Jadi kebahagiaan yang paling tinggi adalah ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya ya kalau ketemu itu ada bonus, ya kan? Iya kan? Beda Pak, dapat bantuan melalui dengan kepala dinas, bantuan diserahkan langsung oleh Pak Wali Kota, itu beda jumlahnya. Pak Wali Kota, loh kenapa cuma segini, malu saya ngasih kalau cuma segini, ya, itu kata Wali Kota, proposal dari kepala dinas. Tapi kalau kepala dinas, wah ini segini cukuplah nih kasih, ya. Jadi
Bukan berarti bahwa surga itu tidak penting, tetapi ketika kita menghadap Allah, semua ini menjadi mudah lagi, menjadi ringan. Lebih banyak lagi yang akan kita peroleh. Ya. Dalam ayat lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, ya, taubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha, taubat yang ikhlas, yang serius, yang benar-benar. Nah, bukan tobat-tobatan ya, tapi seperti tadi tobat cabai rawit ya, tobat tapi besok minta lagi. Ini baik, jadi kapanpun ya kita wajib untuk bertaubat dan jangan ditunda-tunda. Nah, berikutnya adalah bahwa kewajiban taubat itu harus dibayar langsung ketika kita melakukan kesalahan itu, langsung, jangan ditunda. Hari ini saya lupa sholat asar, gampang lah nanti minggu depan. Nah, jangan. Kalau harus kodok hari itu, ya hari itu juga. Begitu ingat, hari ini saya melakukan dosa apa, ya marah-marah, tidak jelas juntrungannya, langsung istighfar, langsung taubat. Jangan ditunggu. Biar dulu ya, belum. Misalnya begini, Pak sadar Pak, taubat istighfar, ntar istighfar mah gampang, ini lagi begini-begini. Nah itu jangan. Begitu diingatkan, kita harus langsung alal fauri. Kenapa Bapak sekalian? Karena sesungguhnya ketika kita berbuat dosa itu, ya, itu keimanan itu pergi. Ya, ingat hadis Nabi mengatakan, la yazni zani wa huwa mu'minun. Orang berzina itu dia tidak berzina kalau imannya masih ada. Berarti hilang iman kita segitu. Wala yasriqu sariqu wa huwa mu'minun. Pencuri juga tidak mencuri kalau dia masih beriman. Jadi bahaya. Jadi begitu kita nyadar, langsung taubat supaya iman itu balik lagi. Ya, tapi ini bukan persoalan syahadat atau tidak ya. Jadi bukan lagi urusan syariah. Kamu udah mencuri, iman hilang, kamu harus syahadat lagi. Bukan itu, bukan. Status formal masih. Jadi keimanan kita dalam bentuk formalitas sebagai umat Islam itu hanya gugur jika kita memberikan pernyataan ya, konferensi pers, dengan ini saya nyatakan saya keluar. Nah begitu ya, misalnya begitu, itu baru keluar. Tapi dosa-dosa ini tidak ya. Kenapa? Karena kita memang masih banyak jalan untuk kembali, termasuk tadi ya alal fauri, harus langsung ya. Berikutnya yang kedua adalah alat dawami, terus menerus. Nah kalau langsung tadi itu adalah dosa-dosa yang kita memang sadari langsung ya. Habis mencuri, balikin, istighfar, taubat. Habis menzalimi si A, minta maaf, istighfar, taubat. Seperti itu, alal fauri, langsung, jangan ditunda-tunda. Tetapi bagaimana kalau hari ini kita tidak merasa berdosa? Ketahuilah Bapak Ibu sekalian ya, menurut buku ini, menurut kitab yang kita baca ini, siapapun di antara kita tidak mungkin lolos dari maksiat, tidak mungkin lolos. Ini standarnya Al-Ghazali. Siapapun di antara kita tidak akan lolos dari dosa. Lolos tidak mencuri, lolos tidak menzolimi ya. Tetapi apakah pikirannya? Nah, pikiran lagi tuh ya. Kalau kita ini kelas ini, saya yakin Bapak Ibu dah insya Allah tidak akan lagi berbuat biadihi, tidak akan lagi bilisanihi ya, insya Allah saya jamin ya. Kita sudah ngaji bertahun-tahun, dosa tangan, dosa lisan itu sudah tidak ada masalah. Tapi dosa kalbu, dosa pikiran sepertinya masih kadang-kadang. Sebel banget sama si A itu. Dalam standar Ihya Ulumuddin itu juga adalah dosa. Ya. Artinya apa? Karena kita dimasukkan ke dalam level next level Bu ya. Jadi
Jangan merasa wah masa kita jadi enggak, mau lah, daripada banyak dosa yang mendingan di level bawah. Jangan. Level next level ini Bapak Ibu sekalian itu ini sudah lewat semua. Ya, pasti masuk surga sudah. Hanya saja persoalannya adalah kita ini rebut-rebutan minal muqarrabin, ya, fastabiqul khairat. Siapa yang mendapatkan posisi sedekat-sedekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, beristighfarlah kita dengan apa tadi? Dosa-dosa yang dilakukan oleh hati kita, pikiran kita. Nah, itulah. Makanya Nabi SAW mengatakan, saya itu beristighfar 70 kali dalam sehari. Nabi, padahal maksum. Apalagi kita. Kalau pikiran kita sudah bersih, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, saya ini sudah setiap malam sebelum tidur saya sudah niatkan, pokoknya tidak ada satupun makhluk Allah yang saya marahi, yang saya dengki, yang saya hasut. Insya Allah semua saya ikhlaskan. Kalau orang bersangka kepada saya ikhlaskan. Orang menzalimi saya ikhlaskan, saya maafkan. Alhamdulillah kalau demikian. Berarti kita sudah terbebas dari dosa hati tadi. Tetapi setelah bebas dari dosa hati, ya, apa yang kita lakukan dengan hati kita? Tidak apa-apa, biasa aja, saya main pingpong, lari pagi dan seterusnya. Itu juga mubazir menurut standar ya Allah. Kenapa kamu tidak berzikir kepada Allah? Kenapa kamu tidak ingat Tuhanmu? Waduh, jadi standarnya tinggi. Nah, caranya adalah Bapak sekalian, taubah alal faur, taubat langsung ketika kita berbuat dosa yang tadi, dan taubatu ala dawam atas segala dosa-dosa pikiran tadi, ya, karena kita memikirkan yang keliru atau karena kita tidak mengisi pikiran kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jawab taubat dari situ. Maka sangat disarankan menurut beliau ini adalah ikutilah Rasulullah SAW. Nabi itu minimal 70 kali istighfar dalam satu hari. Istighfar. Kalau kita ya mungkin 100 lah. 20 setelah subuh, ya, 20 setelah zuhur, 20 setelah asar, 20 setelah maghrib, 20 setelah isya. Saya kira guru-guru kita sudah mengajarkan. Ikuti. Baik. Berikutnya, nah pertanyaannya, ya, sebelum Bapak bertanya, ini sudah ditanyakan duluan. Apakah taubat itu pasti diterima? Jawabannya adalah pasti diterima. Dulu kan kita ragu-ragu, diterima nggak ya, diterima nggak ya? Diterima. Orang yang meragukan taubatnya diterima atau tidak, seperti orang yang meragukan matahari menghilangkan kegelapan. Kalau matahari sudah datang masih gelap nggak, Bu? Udah terang. Begitu juga dengan kalau kita sudah bertaubat, insya Allah atau bisa dipastikan bahwa taubat kita itu menghapus dosa yang bersangkutan. Diterima taubat. Jadi tidak ada taubat yang sia-sia. Enggak ah. Kalau gini mah taubat juga nggak ngaruh, katanya nggak usah taubat tidak. Tapi kan saya orangnya ini suka nggak nahan, imannya lemah. Sudah taubat melakukan lagi, taubat melakukan lagi, taubat melakukan lagi. Ya, ini apa namanya? Ada hadisnya Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka pintu maghfirah di sore hari untuk para pendosa di pagi hari. Jadi kita dosa pagi hari kita ini akan diampuni di sore hari kalau kita taubat. Dosa kita di malam hari sampai subuh akan diampuni Allah ketika kita taubat di pagi hari. Jadi itulah taubat ala dawam tadi. Kalau orang lain, Bapak Ibu sekalian, orang lain itu manusia biasalah. Sudah minta maaf, ngelakuin lagi, minta maaf, ngelakuin lagi. Pasti bosan manusia. Wah, kamu nggak usah lagi lah, kita putus saja. Kemarin minta maaf, ngelakuin lagi. Kemarin minta maaf, begitu lagi. Kalau Allah hendak, asalkan jangan apa? Asalkan jangan syirik.
asal jangan musyrik, ya. Dan jangan berkaitan dengan keimanan. Kalau dosanya dosa murtad, amanu summa kafaru, summa amanu summa kafaru, ya kalau yang demikian itu nanti akan dikunci khatamallah. Kalau itu nggak bisa. Tapi dosa-dosa ini Bapak Ibu sekalian, itu insya Allah tidak ada peluang, ya, artinya kita masih sempat untuk senantiasa memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, wah ini kita masih ada waktu sedikit ya untuk nanti tanya jawab, Bu. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ya, tadi kita berbicara mengenai dosa-dosa yang mana. Nah, dosa-dosa yang mana yang kita taubatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini dosa dibagi 4. Dosa dibagi 4. Yang pertama, golongan dosa yang terkait dengan sifat ar-rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa pelanggaran hamba. Kenapa bisa melanggar, ya? Dosa yang mana yang dimaksud adalah seperti al-kibar, sombong. Karena kesombongan ini hanya milik Allah. Yang boleh sombong hanya, kalau manusia sombong pasti dosa, pasti. Yang boleh sombong hanya Allah. Jadi nggak usah tidak begitu sulit. Ketika kita merasa sombong, wah saya lah orang yang paling hebat, itu dosa itu. Ya, orang lain juga begitu. Itu anak-anak kita jangan sombong lah. Itu tadi Allah sama sekali tidak memberi toleransi bagi orang-orang yang sombong. Kenapa? Karena itu sifat rububiyah, sifat ketuhanan. Hanya Allah yang berhak untuk, ya. Al-fakhru, ya, kebanggaan, kemudian ingin dipuji, itu sifat Allah semua itu, yang tidak boleh diintervensi oleh manusia. Jadi keinginan kita untuk dipuji itu sebenarnya bisikan syaitan. Jangan mau dipuji. Kalau kita diangkat oleh Allah, ya kita menunduk. Karena apa? Itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Hubbud dawam, hubbul baqa, ya. Talabul isti'la, ingin disanjung, ya. Ingin hidup selamanya, begitu. Itu semua adalah sifat rububiyah. Itu dosa. Kalau kita mengalami itu, segeralah untuk bertaubat. Yang kedua adalah, ya, as-sifat as-syaitaniyah, sifat-sifat syaitan. Jadi kalau tadi kita intervensi sifat rububiyah, kita pengen juga seperti Tuhan, ingin dipuji, ingin sombong, ingin hebat. Nah, itu dosa. Yang kedua adalah sifat-sifat syaitan ini. Yang mana sifat-sifat syaitan itu? Yang dihasut, ya, waswasil khannas itu. Iri, itu kan Anda sama-sama eselon 3, ya. Tapi kok dia rumahnya di Pondok Indah, ya gitu. Sama-sama eselon, sama-sama pangkatnya, ya. Oh, kayaknya kamu lebih pintar, kenapa dia lebih banyak uangnya? Seperti itulah setan itu, menghasut, memasukkan sifat-sifat kemunafikan, ya, al-bukhlu, ya, apa tadi, kikir, senang mengadu domba. Wah, kalau ketemu ini dia ceritakanlah si ini, wah kayaknya kamu nggak dianggap sama si itu tuh. Oh, ini marah akhirnya sama itu. Ketemu itu diceritain, akhirnya terjadi permusuhan. Itu adalah sifat-sifat setan. Kalau kita melakukan itu, segeralah untuk berhenti, segeralah untuk bertaubat, ya. Macam-macam di situ, ya. Al-hasad, al-hilah, ya, suka ngeles. Ngeles itu juga sifat-sifat setan itu. Yang ketiga, golongan ketiga adalah al-bahimiyah, sifat kebinatangan, rakus, ya kan. Apalagi khalwat, zina, liwat, ya, semua yang antara perut dan bawah perut, itu sifat-sifat bahimiyah itu. Naluri kehewanan kita itu ada, kita harus minta ampun dan menjaga diri kita dari situ, ya.
Nah, yang terakhir adalah as-sabu'iyah, ya. Yang mana itu ini sifat binatang buas. Ya, as-sabu'iyah itu sifat binatang buas, marah. Kalau marah semua dilempar. Ya. Kalau ghadab, ya, itu semua ya memukul, membunuh, merusak, ya, itu semua adalah. Jadi 4 ini Bapak Ibu sekalian tadi ya, jangan kita intervensi, ya. Jangan kita mengikuti sifat ingin seperti Tuhan, itu dosa. Jangan kita meniru syaitan, mengikuti syaitan, mengadu domba, bermusuhan dan seterusnya. Al-Bahimiyah, jaga kita punya mulut, ya. Jangan semua mau dimakan. Harta anak yatim juga dimakan, harta tidak jelas juga dimakan, ya. Jaga. Dan ketiga, yang keempat adalah sifat binatang buas, ya. Mentang-mentang kita punya fisik kuat, ya, punya pengaruh kuat, main tampar, main lempar, main tembak, ya, itu sebenarnya. Inilah 4 dosa ini. Kita introspeksi diri kita. Mudah-mudahan, saya berharap kita di sini jemaah ini tidak ada lagi yang demikian. Yang kita khawatirkan tadi hanya apa? Dosa-dosa hati kita. Nah, tadi saya lupa menyampaikan Bapak Ibu sekalian, kenapa fauran harus segera taubat itu? Karena kalau dosa ini sudah semakin lama tadi, maka sudah berkarat, ya. Sudah seperti cetakan. Padahal awalnya hati kita ini adalah ibarat cermin yang memancarkan, ya, menerima sinar-sinar ilahi. Tapi karena dosa timbul bercak, lupa taubat, tidak ada penghapusnya. Semakin lama apalagi dosa-dosa besar, maka itu bertumpuk sehingga hatinya menjadi gelap. Nauzubillah, semua nauzubillah zalik. Itu barangkali pengantar untuk kita pada hari ini. Masih ada waktu 20 menit, ya. Kita berharap bukan hanya saya yang berbicara, Bapak Ibu juga bisa memberikan komentar, bisa juga memberikan pertanyaan yang bisa saya jawab ataupun juga nanti bisa juga dijawab oleh teman-teman kita. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustaz atas materinya. Selanjutnya kami buka 2 pertanyaan terlebih dahulu dari Ibu dan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri kita taubat kita itu diterima Allah, bisa kita rasakan untuk kedepannya itu, bisa nggak Pak kita merasakan dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa taubat kita itu diterima? Contohnya yang dulunya kita pergi sering membuang waktu yang tidak bermanfaat, sekarang itu udah tidak ingin lagi seperti itu, inginnya dapat majelis, zikir, dan seperti itu. Apakah itu ciri-ciri taubat kita yang diterima sama Allah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja, atau oke, sambil menunggu yang lain Bapak Ibu, waktu kita cukup lumayan, ya. Saya senang kalau ada dialog. Jadi persoalannya ini kan, taubat ini adalah antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rasa itu Bapak Ibu sekalian, yang namanya rasa ini perlu kita asah, Jadi kalau kita ingin mengasah rasa, atau kalau kita ingin mengoptimalkan perasaan tadi, ya, maka dilatihlah rasa itu. Bagaimana cara melatihnya rasa itu? Memang ulama-ulama kita itu kan meniru dari Rasulullah SAW. Nabi menjelang pengangkatan sebagai nabi itu kan sering bertahanus, introspeksi diri, merenungi, ya. Kalau dulu bertapa, kalau versi kejawen itu bertapa. Tapi kalau kita itu namanya tahanus, tafakur, ya. Tidak harus mencari goa, Bu. Di sini sudah susah nyari goa, yang ada underpass, ya. Jangan, di rumah aja. Setelah Ibu tahajud misalnya, jangan semua kita waktu gunakan untuk ngaji. Pokoknya habis ngaji ini itu, enggak sempat untuk bermuhasabah.
Itulah untuk mengasah rasa kita. Kenapa perlu? Karena untuk yang tadi ditanyakan itu hanya rasa yang bisa menjawab, hanya rasa kita yang bisa menjawab. Nah, rasa yang mana? Ya, yang pertama tadi Bu ya, kalau dosa-dosa yang berkaitan dengan pikiran tadi ya, kesempatan-kesempatan yang hilang, ketika kita sudah ada semangat, ya, ada semangat, selalu diingatkan ke sana dong. Wah, ya, ngaji lagi ke situ, sesekali istirahat, besok ngaji lagi ya, gitu. Itu tanda ya, bahwa apa yang kita azamkan, ya tadi kan tobat itu azam itu tekad untuk tidak mengulangi lagi. Nah tadi itu juga tekad untuk tidak mengulangi lagi ya, walaupun itu dosa di level ya intermediate lah, al khawas. Nanti ada dasar lagi Bu, hasul khawas. Jadi kita ini berharap jangan sampai keluar dari zona nomor 2 ini. Kalau awam itu udahlah ya, wassalam ya, kita udah insya Allah udah bukan di golongan itu lagi. Tapi di khawas ini insya Allah semua sudah selamat, sudah ashabul yamin. Kita hanya mencari bagaimana mencari al-muqarrabin, menjadi level apa itu ring 1. Jadi mengetahui tobat itu diterima atau tidak. Yang pertama tadi ya, ingat ini bahwa tobat pasti pasti berefek. Sebagaimana matahari datang, gelap pasti hilang. Persoalannya matahari datang, awalnya terlalu tebal, ya, karena dosanya terlalu banyak tadi. Nah itu butuh waktu yang banyak tadi untuk mengikis itu di level dosa besar Bu ya, bukan level pikiran. Ya, harus nih supaya kembali bersih butuh waktu yang lama. Tapi kalau yang ini tadi insya Allah ya, dengan kita muhasabah ya, jadi dalilnya muhasabah juga sama dengan dalilnya majelis ilmu. Saatan, kalau tadi kan 1 jam menuntut ilmu itu sama dengan sekian rakaat. Sesaat juga untuk muhasabah juga demikian. Kenapa? Karena dengan muhasabah inilah kita baru nyadar ini sebenarnya kita mau ngapain ini ya, dari mana asalnya, mau kemana, kenapa kita kan begitu. Apakah ini semua ciptaan yang sia-sia? Tidak. Rabbana ma khalaqta hadza batilan, bukan, tidak ada yang sia-sia di sini. Kenapa saya diberikan ya tanggung jawab ya. Saya sering bicara sama ibu-ibu yang dikasih anak ya, yang berkebutuhan khusus, bukan sia-sia, itu ada semua ya, seperti itu ya. Jadi insya Allah seringlah berkomunikasi dengan Allah melalui rasa tadi, melalui hati kita. Disitulah jawaban-jawaban itu ada, tapi harus latihan ya. Karena kalau jangan langsung menyimpulkan, latihan dulu ya, mujahadah, latihan, insya Allah itu nanti akan ketemu jawaban yang benar. Kalau tanggung apa ibu, wah pokoknya saya juga bisa, merasa komunikasi dengan hati batin mulu, ternyata yang jawab iblis, yang jawab setan. Nah, muncullah nabi-nabi palsu ya, katanya tercerahkan, nah, padahal yang mencerahkan adalah syaitan. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti step-step tadi, tidak zikir, tidak mujahadah, tidak mau puasa ya. Itu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datang pertama. Ya, jelas. Ini yang sekarang kondisi sekarang kita tahu dulu mungkin dah, tapi kalau mengingat hadis mabil apa, anak tergantung dengan orang tuanya, rakyat tergantung pemimpinnya. Sedangkan kalau terjadi secara mental, kemudian keseharian beginilah sadisnya ya, apakah pengaruh dari kepemimpinan kita adabnya sekarang ini Pak, sehingga SD muncul dari lantai pun terjadi dari zaman Rasulullah. Tapi sekarang ini kayaknya gimana? Nah ini kira-kira bagi kita untuk menyikapi hal ini bagaimana? Itu aja mungkin. Mau langsung sekalian Pak.
Boleh. Sekedar tadi. Oh ya, sudah. Baik. Iya. Ada satu kajian yang lebih tinggi lagi, Bu, ya, lebih tinggi lagi. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengajarkan. Saya sendiri belum sanggup mengajarkan, saya cukup baca-baca saja. Itu namanya Syarhul Hikam. Ada kitab namanya Al-Hikam. Itulah menurut ya guru-guru kita. Sementara ini kitab Al-Hikam ini menempati posisi teratas, ya, level atas bagi buku-buku tasawuf, buku-buku akhlak. Ya. Memang kalau kita melihat dari perspektif yang tidak selevel, ya. Kalau level Al-Hikam ini levelnya, Bu, tidak ada sesuatu pun yang terjadi melainkan itu sudah takdirnya. Itu. Jadi apa yang terjadi di Rempang, apa yang terjadi di mana, di Ukraina, di mana harga bensin naik, semua itu adalah takdir. Kita mau jungkir balik di sini nggak bakal bisa. Mau apa kita? Nggak bisa. Nah, yang penting adalah bagaimana menyikapinya. Apakah kita menyikapinya dengan benar atau keliru? Menyikapinya gimana? Tentu dengan ilmu dulu. Perbuatan-perbuatan tanpa ilmu itu rawan keliru. Jadi pelajarilah. Saya sendiri belum paham itu. Apa sih yang terjadi ini? Takutnya kalau kita hanya dengar katanya, kemudian kita menyimpulkan, kita juga ikut-ikutan. Kalau benar dia, kalau salah gimana? Itu ibarat ada persoalan baru, ya. Apalagi kalau yang ngomong yang tidak kompeten. Ya. Kalau yang ngomong yang kompeten, yang UAS gitu kan, Ustadz Samad, menteri yang ngomong, itu yang kita kumpulkan. Jangan kumpulkan info-info yang berseliweran tidak terkendali ini. Ini kita sekarang ini, itu tadi yang saya maksud dengan salah satu ciri godaan sifat syaitaniyah. Syaitannya itu mengajak kita untuk membenci. Itu kan, benar kan? Zolim kan? Membenci siapa? Membenci orang. Ini akhirnya semua orang dibenci. Yang tidak ikut-ikutan, kamu pilih siapa? Enggak, kamu juga salah, harus berpihak. Jadi semua jadi musuh dia. Kalau begitu, setan berhasil. Nah, tapi kalau kita cari ilmunya dulu, apa sih yang terjadi? Oh, ini begini. Oh, itu hanya salah komunikasi, ya. Yang ini belum tahu, misalnya, ya, ternyata ganti untungnya itu lebih besar, ganti ruginya lebih besar. Kita ini kadang-kadang ilmu kita tidak sampai, tetapi menyimpulkan. Tapi kalau setelahnya itu, ya, betul-betul keliru, ya sudahlah, jangan pilih. Ya kan begitu. Cuma itu yang bisa kita. Apa mau demo ke istana? Enggak lah, jangan pilih lagi. Oh, dia kan tidak ini lagi, tidak nyalon lagi, ya. Ya udahlah. Kemana dia itu jangan ikuti. Kira-kira begitu, ya. Jadi harus kita biar. Tapi kalau benar, ya tentu kita harus dukung. Kita nggak tahu, Pak, ya. Karena dunia ini dipenuhi dengan hoax, dipenuhi oleh calo, dipenuhi oleh macam-macam, banyak sekali, Pak, yang ingin mengambil keuntungan, ya. Ketika ada keributan, nimbrung, ya. Wah, ini tempat, ya kan dulu waktu pembebasan tol-tol begini kan ada calo-calo, ya. Harga dari dia yang ngurus bagiannya mirip sama dengan yang punya tanah, padahal dia cuma calo. Nah, jadi dan seperti itu, Pak, ya ini sekarang mungkin, ya, kita mungkin lupa tsunami dulu. Apa dulu tsunami itu? Dahsyatnya tsunami. Kata yang tidak punya ilmu itu gara-gara orang Aceh ada dosa di situ. Ya, nggak punya ilmu itu. Apa masalahnya orang Aceh?
Tapi kalau kita yang penting itu takdir. Siapa yang bisa memperkirakan gempa? Takdir bahwa orang-orang ini harus mati syahid, ya kan? Selama iman ada dalam hatinya, tenggelam itu lebih baik. Belum tentu kita lebih baik dari mereka yang kena musibah itu. Jadi ilmu-ilmu inilah yang kita harapkan supaya Bapak Ibu sekalian menghindari tadi ya, 4 itu tadi Pak. Kalau kira-kira itu ajakan membenci, udahlah, itu syaitan itu pasti. Kalau mau bantu silahkan datang bantu. Saya tidak bisa datang hadir, kirim pengacara, ini saya kasih ongkos, bantu ke sana. Itu namanya tindakan nyata, action. Ya. Tapi kalau hanya di sini saja, itu bupatinya, itu gubernurnya begini itu, dan semua pendukung sampai partainya. Partai apa itu? Wah, semua partainya juga sesat. Nah, itu kan semua yang tidak ikut-ikutan jadi dibenci. Gimana pendapat Ustaz bilang begini, Ustaznya juga keliru. Sama gitu Pak. Jadi ini hati-hati kita ini, jebakan-jebakan 4 ini kan, sifat kita ingin seperti Tuhan, sifat ingin ya menjadi syaitan, mengadu domba, bermusuhan, menyebar kebencian, sifat karena penguasaan perut dan bawa perut tadi, dan sifat binatang buas, pengen marah, pengen benci, hatinya nih. Itu Pak ya. Jadi bukannya kita tidak boleh kepo, boleh kita baca berita, baca ini, ya kita mungkin selalu serahkan kepada Allah dan berdoa Pak. Walaupun doa itu ada apul iman, tapi kan dua ini tidak bisa kita lakukan. Mau datang ke sana dengan tangan biadihi tidak bisa, bilisanihi juga siapa juga yang mau dengar kita. Orang tidak terkenal begini, siapa yang mau dengerin? Ya. Wa biqalbihi. Dan qalbi ini hati-hati kita Pak, jangan kita alamatkan. Ya Allah hancurkanlah pemerintah di situ, jangan. Ya Allah berikanlah yang terbaik, berikan win-win solution, berikan masyarakat itu kebahagiaan, biar berikan juga negara kami juga kebahagiaan. Nah itulah yang mungkin Pak ya. Jadi ya mudah-mudahan dengan demikian semua menjadi lebih baik. Kita benar-benar nggak tahu, ya. Nggak tahu, siapa tahu ya. Kemarin urusan-urusan tambang, ya, urusan kereta, macam-macam dengan Cina lah dan sebagainya. Ya kalau semua itu ada dosanya, biarlah berdosa orang-orang yang memang mengambil keuntungan untuk diri sendiri. Tapi kalau untuk manfaat, ya sekarang ada hilirisasi itu yang di Morowali itu, tambang nikel ya, nikel ya. Nikel ini alhamdulillah itu kan gaji-gaji guru naik, ini katanya ada presiden juga nanti mau naikin apa gitu ya. Kita berharap amin-amin aja lah ya. Kita supaya bagus, diterima doanya, mendapatkan pemimpin yang baik, alhamdulillah. Itu Pak ya. Ya, makasih Pak. Ya. Ada lagi? Ya, terakhir Pak ya, ini sudah jam 9. Oke, ya. Antara 4 dosa sifat kemudian dan seterusnya yang pertama, saya pikir yang paling berat adalah yang mempunyai salah. Tapi saya pikir tadi semua orang itu biasa kalau dipuji terberatnya dia senang, dia bangga. Kemudian sebaliknya kalau dicaci dia biasa tuh. Jadi marah. Enggak ustadznya, enggak siapanya, pejabatnya, orang bodohnya saya rasa sama dia yang berusaha selama mesti dipuji banyak orang, mesti dia terbang. Sebaliknya datang nggak ada pengunjungnya atau justru zamannya nggak suka, mesti dia tumbang. Ini mayoritas bukan semuanya, tapi secara umum itu seperti itu. Sementara itu adalah larangan karena itu adalah sifat kemuliaan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman-teman sekalian ya. Jadi juga mungkin sebagai kesimpulan bahwa segala hal yang manusiawi yang tidak bisa dihindari itu bukan dosa ya. Dipuji alhamdulillah, kita agak naik-naik sedikit juga Pak ya. Dipuji-puji ya. Itu kalau masih manusiawi enggak apa-apa. Ya. Difitnah tentu marah Pak. Tentu kita tidak senang ya. Itu manusiawi. Kita punya hasrat kepada lawan jenis, itu kan manusiawi.
kita punya hasrat untuk makanan minuman yang enak, itu manusia, semua yang manusiawi ini bukan dosa. Kapan menjadi dosa? Kalau sudah melampaui itu, sudah punya istri pengen yang lain, ya kan? Iya. Kalau 4 nggak apa-apa, 4 ya kan, ini bapak udah boleh mencema, pengen yang kelima lagi kan, itu kan udah begitu tidak dipuji, tidak disanjung, marah berat. Wah ini kok apa namanya, itu bukan masjid itu saya nggak dihargai, padahal udah dihargai Pak Bu, cuma kemampuan masjid segini menghargainya, ya dia pengennya lebih, nah itu udah melanggar batas. Jadi kita marah boleh, ya. Ada rasa apa namanya kecewa, pengen bersaing, itu sejauh itu masih dalam tataran normatif tanpa harus ya melampaui. Sudah marah kalau dia tidak dipuji, ya marah kalau tidak ditulis gelarnya. Ini apa-apaan ini, saya kan kuliah bertahun-tahun, masa gelar saya nggak ditulis? Ya Allah, mohon maaf Pak Dokter, lupa gitu kan, sampai nangis-nangis sih. Siapa namanya itu karena ya, jadi sejauh Pak normal saja, kita semua manusia biasa, Nabi juga manusia kan, Nabi abasa wa tawalla juga, itu pelajaran bahwa manusia bisa, tidak bisa terlepas dari unsur-unsur naluriah manusiawi. Tetapi kalau itu sudah menjadi apa namanya tuntutan, harus dia diangkat-angkat, ya bahkan belum profesor sudah minta dipanggil profesor, ya kan, apalagi ya makanannya kan, kita makan itu bisa selesai satu lauk, satu buah kan selesai. Pokoknya kalau saya datang ya, kebulinya ada, ayam apa itu tunjangnya ada, semua diminta kalau dia datang. Nah itu udah di luar ya, itu sudah berarti bahimiahnya ini sudah sangat menguasai. Jadi itu barangkali ya Bapak Ibu sekalian ya, terima kasih banyak. Alhamdulillah, kita mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan na'ibin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wa barik lana bima 'allamtana wa 'allimna ma lam na'lam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wal jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.